Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita? Ada dong. Udah siap sekolah minggu semuanya? Siap. Nah, Kak, kita bersyukur banget nih Kak, hari ini kita juga penuh sukacita, kita boleh kembali beribadah hari ini Kak. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan Alkitab kita dulu ya. Kita buka dari Matius pasal 25 ayat 29 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 29 sampai 30. Silahkan dikasih tanda dulu ya. Sudah? Sudah. Oke, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan yang menolong kami, biarlah kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap semuanya untuk puji nama Tuhan? Siap. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Aku Pahlawan Kecil. Semangat ya semuanya ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus, ku maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri, iris musuhku, ku tembak dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri, iris musuhku, ku tembak dengan imanku. Ku tembak dengan imanku. Ku tembak dengan imanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wah, sudah semangat semuanya ya. Semangat dong Kak. Kalau gitu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, kami ucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik, tenang dan dapat mempelajarinya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, boleh kembali duduk. Kita buka lagi Alkitab kita yang tadi sudah kita siapkan dari Matius pasal 25 ayat 29 sampai 30. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, halo? Ya, saya sendiri. Apa? Waduh, serius ya? Oke, baik. Saya akan atur jadwal saya dalam minggu ini, saya akan sampai di sana. Oke. Ya, terima kasih. Waduh, aku harus pergi ke negeri yang jauh nih. Karena ada bisnis yang bermasalah di sana yang harus aku selesaikan. Sebentar, aku harus cek dulu penerbangan. 3 hari lagi. Oke. Siap. 3 hari lagi booking. Oke. Ya. 3 hari lagi. Berarti aku harus mempercayakan harta-hartaku kepada orang lain. Supaya aku tidak rugi. Iya ya. Aduh. Oke. Aku kan punya bawahan. Bawahanku hebat-hebat. Aku akan panggil dia, aku akan percayakan hartaku kepadanya. Rina. Siapa? Shania. Siapa? Ade. Ya Pak. Jadi begini, saya akan pergi negeri yang jauh. Dan saya akan mempercayakan harta saya kepada kalian semua. Tolong harta ini dikelola. Satu pesan saya, jangan sampai hilang, jangan sampai rugi. Usahakan semaksimal mungkin. Oke? Jadi ketika saya pulang, saya sudah boleh mendapatkan hasil. Sebentar. Kalau begitu, kamu saya kasih 5 talenta. Oke, terima kasih. Kamu 2 talenta. Oke, Pak. Dan kamu 1 talenta. Oke? Ada Oke, pertanyaan? Pak. Akan saya kembangkan. Bagus. Pokoknya nih Mantap. jangan rugi kan Pak ya? Jangan hilang, jangan rugi. Diusahakan secara maksimal. Oke? Oke, siap. Tapi Pak, Saya percaya sama kalian. tapi Bapak kira-kira kapan ya balik ke sini lagi? Tergantung permasalahan di sana, tapi sepertinya agak lama. Tapi saya pasti kembali. Lama ya Pak ya? Ya bisa dikatakan begitu, tapi saya pasti kembali. Jadi sekali lagi, jangan hilang dan jangan rugi. Oke, saya harus bersiap-siap. Selamat. Oke Pak, hati-hati ya Pak. Hati-hati, Pak. Mengembangkan harta Pak Bos ya. Aku dikasih 5 talenta. Tapi gimana ya caranya? Oh, aku kan bisa masak. Aku gunakan 1 talenta ini untuk membuka rumah makan. Nah, cocok nih. Nah, habis itu ada sisanya kan? Aku bisa menyanyi dan juga menari. Sret. Nah, aku pakai uangnya untuk belajar lagi. Supaya nanti aku semakin jago. Terus bisa bikin les-lesan nyanyi, bisa bikin les-lesan nari. Kayaknya 2 talenta ini cukup untuk menjadi modal. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oh, aku juga seneng gambar. Bisa kali ya kalau aku pakai 1 talenta lagi untuk beli alat-alat gambar. Siapa tahu nanti aku bisa jadi desainer. Terus nanti hartanya pasti semakin berkembang. Sisa 1 talenta lagi. Kan aku juga suka merancang acara-acara. Kayaknya 1 talenta ini bisa buat modal untuk membuat event organizer. Oke, aku akan mengembangkan 5 talenta ini supaya nanti kalau Pak Bos pulang akan mendapatkan untung. Oke. Rina 5 talenta, aku 2 talenta. Aku harus kembangin ini dan jangan sampai rugi. Tapi aku mau kembangin buat apa ya? Aku tuh suka menghitung. Kedua, aku suka menggambar. Aku juga suka hal-hal seperti pembangunan rumah, jalan, dan jembatan. Gimana kalau aku pakai modal dari Pak Bos untuk belajar? Nah,
Nanti kalau aku udah jago nih, aku bisa bekerja menjadi orang yang membangun rumah, jembatan, dan juga jalan yang bagus. Tanpa waktu yang lama lagi, aku langsung belajar. Oke. Pak Bos. Udah kerja lama sama dia, dikasihnya cuma satu lagi, satu talenta pula. Coba bayangkan tuh, Rina sama si Sania. Udah 5, 3, 2. Aku cuma satu doang. Kenapa sih Bos itu pelit banget, bener loh. Kalau cuma satu nih ya, kalau cuma satu, buat apa coba? Mau dipakai buat ngapa-ngapain? Ya yang ada ntar rugi. Terus nggak dapat untung kan? Nanti kalau misalnya nih udah dipakai, nggak ada pemasukan atau apapun itulah, ntar aku lagi yang dimarahin sama bos, ya kan? Atau satu talenta itu aku simpen aja kali ya. Toh juga gak rugi, ya kan? Oke lah, aku simpan aja lah. Toh juga bos juga gak bakal tahu. Halo. Oh iya, dengan Rina, ini saya sendiri. Oh, mau sewa rumah makan. Untuk kepentingan apa ya? Oh, untuk acara ulang tahun. Oh, ibu yang anaknya umurnya 5 tahun itu ya? Oh ya boleh, tentu. Nah, kami juga menyediakan jasa event organizer. Jadi nanti acaranya tuh akan dibuat sedemikian rupa, jadi tinggal beres aja. Untuk desain undangan juga udah include. Siapa tahu ibu berminat. Oh ya, mau juga? Nah boleh, dengan senang hati kami akan melayani. Kira-kira untuk nuansanya ini apa? Mau girly, mau pink, atau mau Tosca? Oke, nanti kita bicarakan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah 5 tahun sejak Pak Bos pergi ke negeri yang jauh. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan kembali. Aku sudah menggunakan talenta pemberian Pak Bos untuk banyak hal. Sekarang rumah makanku sudah laris. Sudah dipakai buat acara-acara, acara pernikahan, acara ulang tahun, dan acara-acara besar lainnya. Syukurlah nanti kalau suatu saat Pak Bos itu kembali, nah itu semua sudah mendapatkan untung. Oh iya. Setengah jam lagi aku harus ngecek pembangunan rumah makan yang buka cabang itu. Terus setelah itu ngelesi nyanyi, terus nanti aku ngelesi nari. Oke, sebentar. Oke, habis ini, oh ya, aku langsung berangkat aja. Oke. Tok. Ya, bagus itu. Bagus. Pokoknya komposisi sama perhitungan sesuai dengan perhitungan saya ya. Jangan ada yang dikurang-kurangin lagi, karena kalau dikurangin nanti bangunannya nggak kuat. Oke? Udah bagus. Loh, Laurin, Rina. Oh, Kak Sania, ya ampun kok di sini? Ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Loh, aku ini lagi ngecek pembangunan rumah makan cabang baruku. Oh, ini tempatmu ta? Iya. Aku Emang kakak ngapain kok di sini? Aku yang ngurus proyek pembangunan ini. Kakak yang ngurus proyek pembangunan ini? Iya, aku yang ngurus. Wah, ternyata kakak mengurus ini semua. Kakak berarti telah mengembangkan talenta yang dikasih sama bos ya? Kamu juga pastikan. Ini tempatmu. Aku dengar-dengar itu yang restoran pusat terkenal juga loh Rin. Sekarang kamu bikin bangunan yang baru. Oh puji Tuhan. Kamu berarti membanggakan Pak Bos nanti kamu ya? Iya. Keren kamu. Tapi pernah ngeliat Kak Ade? Oh, aku nggak dengar lagi sih kabar Kak Ade. Gimana ya dia? Aku juga nggak kelihatan lagi sih. Udah berapa lama ya? Semoga Kak Ade bisa mengembangkan talentanya dengan baik ya. Amin. Ya. Aku mau ngajak kamu ngobrol di sana dulu ya. Kita bahas pembangunan ini supaya Oke. bangunanmu paling megah di Oke, dunia. lanjut. Oke bro. Terus bro, maju terus bro. Bro, jangan sembunyi di rumput bro. Ya elah, kamu kalau sembunyi tuh ya kalah dah. Terus. Iya. Wuhu, menang. Wah. Memang tim kita nih tim kece. Mantap lah ya. Oke. Wah, jam berapa nih? Lupa gak pakai jam.
Udah jam 1 ternyata. Aku lupa kalau aku belum makan pagi. Gak apa-apa kali ya, habis ini aku makan. Terus nanti kalau udah kenyang, bobo. Nanti habis itu bangun, mandi, main game lagi. Atau gak usah mandi aja kali ya, biar aku bisa main game cepet. Ngomong-ngomong, katanya si bos mau pulang. Mana? Di WA juga enggak, di telepon juga enggak. Atau kayaknya dia enggak pengen pulang kali ya ke sini. Ya udahlah, bodo amat lah ya. Yang penting aku bisa main game, aku bisa tidur dengan satu talentanya. Masih aman, gak rugi, ya kan? Bodo amat, udah kasihan deh lah. Setelah sekian lama, selesai juga masalah di negeri yang jauh. Tapi, oh iya, gimana dengan hartaku ya? Yang aku titipkan ke para bawahanku. Oh, sebaiknya aku kirim mereka pesan supaya mereka bisa berkumpul. Semoga mereka ada di dekat sini. Oke, sebentar lagi mereka pasti datang. Halo Pak Bos. Halo Pak Bos. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Loh Pak Bos, kabar, Pak? Kita juga nunggu Iya. Pak Bos nih. Oleh-oleh Bagaimana gimana, Pak? kabarnya? Baik, oleh-oleh Baik, gimana, baik, Pak? Baik ya? baik. Baik. Oke, sip. Terus bagaimana dengan harta yang saya titipkan? Baik Pak, tenang. Saya sudah berhasil mengembangkan modal yang Bapak berikan kepada saya. Wih, bagus. Ini bawahanku yang paling top. Apa yang Mantap. sudah kamu kerjakan? Saya sekarang itu buka rumah makan Oh. Pak. Laris sampai saya harus buka cabang. Oh iya? Lalu saya juga mengerjakan event organizer menghandle acara-acara besar. Kamu sudah sungguh-sungguh dan kamu sudah bertanggung jawab. Nah selain itu aku juga ngelesin. Oh iya? Ngelesin nyanyi, ngelesin nari. Terus karena Bapak sudah datang, saya akan mengembalikan semuanya kepada Bapak. Oh, enggak usah. Itu buat kamu aja. Oke? Buat kamu aja. Pak, Ya. kalau saya nih Pak. Ya, gimana? Saya sudah ngembangin Pak. 2 talenta yang Bapak kasih ke saya. Ya, Pertama, saya kan jago menghitung tuh Pak. Saya juga jago gambar. Jadi saya belajar bagaimana menjadi teknik sipil yang bagus Pak. hebat. Dan saya juga banyak proyek-proyek pembangunan Pak. Oh, kau memang luar biasa. Iya Pak. Bagaimana dengan Ade? Ya Bapak. Bagaimana kabarnya? Iya, baik Pak. Baik ya? Ya ini Oke. modalnya saya kasih Bapak aja ya. Kok masih utuh? Tidak berubah? Kamu nggak ngapa-ngapain? Ya ngapa-ngapain sih Pak? 5 tahun. 5. Ya saya ngapa-ngapain sih Pak? Lah, terus? Wah, Ya ini sih Pak, sebenarnya itu ya kalau modalnya aku pakai yang Bapak kasih ke aku nih, itu nanti modalnya tuh cepat habis gitu loh Pak. Beda loh sama teman-teman, mereka dapat berapa? 2, mereka 5, aku cuma 1. Pak coba deh Pak bayangin ya, kalau cuma 1 nih, nanti kalau misalnya rugi atau gimana kan Bapak nanti marah sama aku. Yang mending aku simpen aja, daripada nanti kita sama-sama rugi kan Pak ya. Ade, Ya. berarti kamu tidak mendengarkan perintah saya dari awal. Saya kan bilang, kembangkan modalnya. Meskipun yang saya berikan cuma 1 talenta. Kamu seharusnya bisa mengembangkannya. Ini 5 tahun loh. Harusnya bisa jadi banyak. Lihat mereka ini. Ya, 5 tahun masa kamu gak ngapa-ngapain? Gini aja deh. 1 ini saya kasih ke Rina. Kamu Oke Jadi ke Pak, saya, Pak. terima kasih Pak. Gak kasih Ya. ke saya aja. Oke. Adik-adik, itu tadi cerita tentang seorang yang pergi jauh dan mempercayakan hartanya. Kita akan baca sama-sama di dalam Matius 25 ayat 29 sampai 30 yang tadi sudah kita baca. Kita akan baca lagi bersama-sama. Oke, dibuka Alkitab yang tadi, sudah ya? Oke, kita baca sama-sama. Matius 25 ayat 29 sampai 30. 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan
diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, setiap orang diberi talenta. Talenta itu sebenarnya adalah nilai mata uang, ya, yang kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan kemampuan, bakat, potensi yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Ada yang diberi 5, ada yang diberi cuma 2, ada yang cuma 1. Tapi semuanya diberi kemampuan dan bakat yang khas. Tadi ada yang bakat menari, bakat olahraga, menyanyi, main musik. Ada yang bakat matematika mungkin hitung-hitungan. Ada yang bisa ngomong, ada yang bakat masak. Dan ada yang bakat bercerita, ada yang bakat mendengarkan cerita orang lain. Dan masih banyak lagi yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kok ada yang banyak, ada yang sedikit? Siapa bilang sedikit? 1 talenta itu 6.000 dinar. Ding, 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 ding. 6.000 dinar, mungkin gak ngerti ya. Jadi gini adik-adik, 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Jadi kalau 6.000 dinar itu berarti upah 6.000 hari kerja. Kalau dihitung-hitung sekitar 16 tahun. Wow, 16 tahun upah itu banyak, bukan jumlah yang sedikit. Jadi 1 talenta itu banyak kan? Gak sedikit kalau 1 talenta itu. Nah, kalau jumlahnya berbeda memang menurut kesanggupannya. Setiap karunia diberikan tanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya itu yang pertama, memang kita harus menemukan dulu. Menemukan, maksudnya ya dicoba dulu semuanya. Aku coba ini, coba itu, dicoba semua. Dan dirasakan di bidang paling apa yang kalau kita kerja kayaknya hasilnya maksimal deh. Ya, nah itu berarti itu talenta. Nah kalau sudah ketemu, maka dilatih terus, digunakan, dikembangkan supaya benar-benar jadi sesuatu yang luar biasa. Bukan yang setengah-setengah. Ya, jadi luar biasa, jadi kita jadi mahir di dalamnya. Nah nanti kalau sudah menggunakan, seperti tadi dicerita, ternyata menemukan lagi yang lain. Menemukan lagi yang lain. Maksudnya tadi, contohnya misalnya, jago musik gitu ya, latihan gitar, mungkin di awal sulit. Kemudian ternyata bisa lo main gitar. Selain main gitar, dicoba piano, dicoba biola, bisa juga biola. Kemudian coba buat aransemen lagu juga bisa. Nah, jadi akan ketemu lebih banyak lagi kan talentanya. Itu yang disebut Tuhan Yesus, siapa yang mempunyai kepadanya akan ditambahkan, diberikan sampai semakin berkelimpahan. Itu sebabnya kita harus bertanggung jawab mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara berlatih terus supaya jadi ahli. Kenapa kok harus bertanggung jawab atas talenta kita, Kak? Karena nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan akan bertanya, seberapa kamu sudah mengembangkan talenta yang kupercayakan kepadamu? Nah, apa jawab kita? Kita seperti tadi, kalau kita memang sudah mengembangkan, kita akan bertanggung jawab. Ini Tuhan, aku sudah kerja ini. Banyak sekali. Talenta yang sudah Tuhan berikan begitu banyak. Nah, kita harus bertanggung jawab ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali. Datang yang kedua kali. Kita mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Dan yang semakin kita temukan ada banyak itu. Oke? Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Semuanya bangkit berdiri. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
Oke, mari kita, adik-adik dipersilakan untuk duduk, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami talenta. Ajar kami Tuhan untuk kami bertanggung jawab dengan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan, dengan mengusahakannya. Dengan mungkin kalau kami belum tahu Tuhan, kami harus mencari, kami harus berusaha, kami harus mencoba. Sampai kami boleh menemukan di bagian mana kami boleh mengerjakannya dengan sangat maksimal. Dengan demikian kami akan terus berusaha berlatih dan kami boleh menjadi ahli. Kami boleh melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan mempertanyakan pertanggungjawaban kami. Bagaimana dengan talenta yang sudah diberikan kami, dengan bangga Tuhan, kami dengan penuh syukur boleh mempersembahkan Tuhan. Ini yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Mungkin kami memang masih kecil Tuhan, tetapi kami yakin kami akan terus berdoa, kami akan terus meminta pertolongan Roh Kudus untuk boleh membuat kami menjadi mampu melakukan setiap firman Tuhan. Kami boleh melakukan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Helen, berarti ya kita itu kan sudah dikasih Tuhan nih talenta masing-masing beda-beda. Tuh jangan dipendam ya Kak, kita harus kembangkan terus. Harus dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Yes, benar banget Kak. Oke, kita mau nyanyi puji Tuhan lagi Kak. Ya benar banget Kak. GKI Bromo. Shine, bring it show to the world. Shine, shine, share your harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, bring His joy to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Pasti masih semangat dong ya untuk mengikuti area hari ini. Karena hari ini adik-adik akan mengerjakan 2 area yang seru banget. Nah, yang pertama area untuk semua kelas, mulai balita sampai kelas 3 SMP. Dengan tema Show Yourself. Adik-adik akan menunjukkan bakat atau talenta yang dimiliki. Boleh lebih dari 1. Seperti menyanyi, sambil menari, atau menggambar, dan lain sebagainya. Bisa dalam bentuk video ataupun foto. Setelah selesai, adik-adik akan bersama orang tua membuat bento. Jangan lupa upload dan mention ke Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Nah, area selanjutnya dalam edisi menyambut Natal. Yang pertama, adik-adik membuat aksesoris sesuai dengan kelas masing-masing.
Proses pembuatan dan hasil didokumentasikan dalam video dan dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Yang ketiga, adik-adik membuat video memakai aksesoris Natal serta mengucapkan Selamat Natal sambil melambaikan tangan dengan durasi video 5 detik. Batas pengumpulannya hari Minggu tanggal 29 November 2020. Wah, pasti adik-adik sudah nggak sabar dan penasaran buat pembagian aksesoris kelasnya ya. Nah, ini dia pembagian aksesoris kelas untuk Natal. Untuk kelas Batita atau Efrata akan membuat burung pavin. Untuk adik-adik playgroup atau Bethlehem, adik-adik akan membuat beruang kutub. Untuk adik-adik TK atau Nazaret, adik-adik akan membuat paus orka. Untuk kelas Galilea, mulai kelas 1 sampai kelas 2 SD akan membuat rusa kutub. Untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 4 SD, adik-adik akan membuat pinguin. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD, adik-adik akan membuat rubah. Dan yang terakhir, untuk adik-adik kelas 1 sampai 3 SMP yang ada di kelas Yerusalem akan membuat aksesoris husky. Oke adik-adik, selamat mengerjakan areanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Stay shine.